By the way, ini muka aku tampaknya sih sudah lebih nyaman, jadi dan aku udah bisa tertawa agak lepas. Hahaha gitu. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin tahu dingin, atau biasanya kalau di restoran dibilangnya cold tofu. Biasanya disajikan dalam bentuk dingin dengan topping saus kecap. Tapi kali ini aku akan kasih topping daging sapi khas dalam seperti ini. Menu satu ini biasanya sering ada di Chinese food restaurant atau Japanese food restaurant. Tapi aku bikin ala rumahan supaya sahabatku gampang membuatnya. By the way sahabatku, lihat penampilan baru aku. Sekarang aku pakai kacamata karena bukan minusnya yang nambah, karena plusnya yang nambah. Gitu sahabatku. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Ini adalah bahan-bahannya. Sahabatku, karena tahunya harus dihidangkan dengan kondisi dingin, tahu Jepangnya ini aku simpan dulu di dalam kulkas. Lihat sahabatku, aku punya kolander cakep banget. Ini dari Stain Cookware. Jadi dia bisa digepengin kayak gini, juga bisa didalemin kayak gini tuh. Jadi kalau kita mau muat banyak, tinggal didorong aja. Kalau mau muat sedikit, tinggal didorong lagi. Ini hemat tempat kalau menyimpannya. Ini cakep banget sahabatku. Kita simpan dulu tahunya supaya kondisinya tetap dingin. Oh ya sahabatku, sebelum aku mulai memasak, ini adalah penampilan aku setelah aku melakukan OP. Ini kurang lebih 3 minggu setelah OP. Jadi bengkak-bengkaknya nih sudah mulai mereda. Jadi kalau kemarin-kemarin sahabatku banyak banget yang komen, ih mukanya serem banget. Emang masih serem banget. Dan ini pun sesungguhnya masih belum natural ya. Karena kalau dipegang-pegang nih memang masih berasa kurang nyaman. Tapi ya show must go on, aku harus masak. Dan kemarin di sini masih terlihat banget ada jedahnya. Karena secara umur kan memang udah tua ya kan. Dan selama ini aku males banget pakai kacamata. Jadi kalau baca komen-komen sahabatku, aku suka gini. Tuh, sehingga timbullah 11 sign namanya ya. Dan ditambah lagi setelah hidung aku didorong, jadi tampak banget, kontras banget. Nah, tapi kemarin setelah dikasih botox gitu, dia mulai memudar. Nah, jadi sebetulnya kalau kita udah berumur memang butuh perawatan. Bagi sahabatku yang kurang senang dengan penampilan baru aku, ya aku mohon maaf. Jadi tujuan aku melakukan OP ini bukan mau genit-genitan dan sebagainya. Kemarin niatnya tuh memang hanya mau buang kantong mata, buang kubilnya di atas. Nah, tapi yang namanya dokter itu kan dia punya pandangan tersendiri, dipantes-pantesin lagi. Dengan catatan katanya dia akan membuat aku tampil lebih baik dan lebih bagus. Nah, kalau udah begitu ya kita pasti nurut dong. Dan so far aku cukup happy dengan hasilnya. Karena memang ini masih belum alami, masih terlihat terlalu blow. Aku aja pas ngaca sahabatku kaget lihat mukaku. Buset, ini kok kayak Arab bukan, Cina bukan, India bukan gitu. Jadi bukan sahabatku aja yang nggak bisa terima keadaan aku. Syukur-syukur bini aku masih mau terima aku. Ya, jadi semoga sahabatku bisa mengerti, memaklumi motivasinya aku tuh supaya tampak lebih segar, lebih sehat, lebih bersemangat untuk bekerja gitu sih. Nah, supaya aku nggak gini-gini lagi baca komen sahabatku, aku sekarang pakai kacamata aja gitu. Ini bukan untuk promosi kacamata ya. Memang karena plusnya sudah bertambah gitu sahabatku. Tapi kalau lagi masak aku lepas aja. Karena nanti akan nguap di kacanya gitu. Supaya nggak nambah mengkerut di mata aku. Kita masak ya. Pertama-tama aku mau potong dulu daging sapinya. Lihat sahabatku, aku punya pisau set baru dari Stain Cookware. Ini namanya Neo Blade. Jadi kalau kita beli satu set sudah dapat talenan yang cakep kayak gini. Lalu dapat juga berbagai jenis pisau yang cakep banget. Dia sudah ditempa dengan motif gelombang seperti ini. Jadi kalau kita potong buah mangga, potong kentang, bengkoang, dia nggak akan nempel di mata pisau.
Ini adalah daging sapi khas dalam yang super empuk. Kita potong tipis-tipis aja ya sahabatku. Sebetulnya bisa juga pakai daging cincang. Hanya saja aku nggak pakai daging cincang karena ada daging khas dalam. Bagi sahabatku yang tidak konsumsi daging sapi, bisa ganti dengan daging ayam, bisa ganti dengan udang, bisa juga diganti dengan daging gitu ya, suka-suka deh. Bisa juga diganti dengan daging short plate yang sudah diiris tipis-tipis gitu loh, yang biasanya suka bikin teriyaki. Seperti ini. Daging sapinya kita pindahkan ke dalam mangkok. Kemudian aku mau kasih 1 siung bawang putih. Kita parut aja bawang putihnya supaya halus. Juga tambahkan sedikit jahe, sekitar 5 gram aja. Tuh, sedikit banget ya, jangan banyak-banyak. Kemudian kita kasih kecap asin. Sekitar 2 sendok makan. Pakaiin tepung jagung. Ini fungsinya supaya lebih lembut lagi daging sapinya, nggak kering. Karena nanti daging sapinya ini akan aku pensir sebentar, ditumis gitu sahabatku. Jadi bahasa kerennya tuh pensir gitu ya. Ini lembut banget daging sapinya sahabatku. Pasti enak banget dimakan bareng tofu. Jadi biasanya kalau kita pergi ke restoran Jepang atau restoran Chinese food, suka ada menu satu ini. Tahunya dihidangkan dengan kondisi dingin, sedangkan kuahnya itu agak sedikit hangat atau ada yang dingin juga. Tapi kali ini daging sapinya ini nanti setelah aku masak, dia tidak dihidangkan dalam kondisi panas, tapi dalam kondisi yang sudah agak hangat menuju ke dingin. Supaya tahu yang dingin itu nggak kaget. Tiba-tiba ada yang dingin, ada yang panas gitu ya. Nanti sudah agak turun hawanya, baru kita siramkan di atas tahunya. Tapi harus segera dimakan, karena kalau nggak segera dimakan, ya dinginnya tahunya hilang, ininya juga anyep, jadi nggak enak lagi deh. Selanjutnya aku mau potong bawang bombay. Kita pakai separuh aja. Diiris agak tipis gini bawang bombaynya. Bawang putihnya kita keprek. Kabur dia sahabatku. Kita cincang halus. Ini masih cerita seputar aku OP gitu sahabatku. Jadi kemarin aku banyak banget terima komen. Ada yang mensupport aku, banyak yang mensupport aku, tapi ada juga yang menyayangkan tindakan aku melakukan OP dan bikin tato kayak gini. Jadi tujuan hidup orang tuh masing-masing berbeda. Memang di video aku bikin OP juga aku bilang, aku nggak nganjurin orang tuh OP, nggak ngajakin juga. Ini mau-maunya aku, dengan motivasi supaya lebih semangat hidupnya. Aku nggak bisa balas komen satu-satu, nggak bisa oh ini kan semau gue dong hidup gue, ya nggak gitu juga sih ya. Yang pasti sudah aku tanyakan kepada keluarga aku dan mereka mensupport aku. Ya tentunya ya setiap keputusan yang sudah kita ambil itu adalah pilihan hidup kita. Sebagian sahabatku bilang, kok tidak bersyukur, tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Rasa bersyukur itu kan macam-macam kita cara mengungkapkannya kepada Tuhan gitu kan. Nah aku mungkin rasa syukur aku kepada Tuhan ya dengan cara aku menghargai diriku sendiri, memberikan apa ya, kayak self love terhadap diriku sendiri, self love. Ya gitu sahabatku. Ini ceritanya aku masak sambil curhat gitu. By the way, ini muka aku tampaknya sih sudah lebih nyaman, jadi dan aku udah bisa tertawa agak lepas, hahaha gitu. Dan sekarang kalau aku pakai kacamata tuh, kacamatanya tuh nggak gampang melorot gitu karena sudah ada batang hidungnya. Balik lagi ya sahabatku, hidupmu adalah pilihanmu, jangan ikut-ikutan aku.
Ya inilah aku ya, muka boleh berubah, tapi sebetulnya chef abal-abal ya tetap chef abal-abal. Tidak jadi orang lain, tidak jadi belagu juga setelah OP gitu ya. Sekarang kita mau potong-potong kucai, daripada aku ngelantur nggak jelas. Kucainya sebagian aku potong kecil-kecil seperti ini. Akan aku tabur sebagian. Tuh, ini untuk nanti supaya dia ada cantik-cantiknya. Dan sebagian lagi aku potong panjang-panjang kayak gini. Dan ini aku tambahin daun cilantro. Dia akan enak banget. Ada daun cilantro, ada kucai. Selanjutnya aku mau mencampurkan kecap asin, kecap manis, kaldu rasa ayam, lada bubuk, gula pasir, dan minyak wijen. Kita kasih air. Ini aku pakaiin air sekitar 300 ml sahabatku. Nah, rasanya udah enak banget. Biasanya kalau di restoran Jepang mereka pakaiin mirin, pakaiin sake, pakaiin hondashi, pakaiin Naruto, bukan ya. Jadi banyak banget bahan-bahan Jepang yang mungkin sebagian sahabatku susah untuk mendapatkannya. Maka aku modif seperti ini supaya bisa dimasak dengan mudah tapi tetap enak. Sekarang aku mau memasak daging sapinya. Lihat sahabatku, aku punya diamond fry pan granit dari Stand Cookware. Ini cakep banget karena sudah ditempa dengan motif diamond seperti ini dan dilapisi dengan granit grey blonde sebanyak 7 layer dari Jerman. PFOA free sehingga sangat aman untuk kesehatan. Ini ukurannya pas banget menurut aku dan bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Dan kompornya ini aku menggunakan induction cooker dari Mito. Ini cakep banget karena tebalnya hanya 1,7 cm saja. Sudah dilengkapi dengan tombol putar yang estetik dengan permukaan gelas keramik yang tahan gores. Kita mau panaskan sedikit minyak, sekitar 2 sendok makan saja. Kita mau tumis bawang putih. Tumisnya jangan sampai terlalu coklat ya. Asal wangi aja. Segini udah cukup. Masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai bawang bombaynya agak layu. Kemudian masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi. Ini daging sapinya marinasinya nggak butuh lama-lama sahabatku. Jadi asal tercampur aja kecap sama itu ya tepung jagungnya. Supaya dia lebih lembut ketika ditumis kayak gini. Supaya nggak seret. Jadi kita tumis daging sapinya ini supaya aroma jahenya juga lebih wangi. Tapi jangan terlalu lama juga numisnya. Nanti dia malah jadi kering. Nah, sekarang kita masukkan saus yang sudah kita buatkan tadi. Kita masak sampai mendidih aja, sampai daging sapinya mateng. Kita tutup aja supaya matangnya merata. Harum banget sahabatku. Sekarang aku memasukkan kucainya sedikit aja. Jangan dimasak lama-lama kucainya supaya nggak layu. Langsung saja kita matikan kompornya. Kita tunggu agak dingin, agak turun uapnya, baru kita sajikan. Ini tahunya baru aku ambil dari kulkas. Sekarang mau kita potong-potong dulu tahunya. Dan aku potong satu dulu. Yang satunya kita akan sajikan nanti kalau mau dimakan. Kita mau keluarkan dulu tahunya.
Dia malah berantakan, sahabatku. Ini namanya satu tahu menggelinding, teman-temannya ikutan. Kita harus susun ulang tahunya. Jadi bopeng deh, sahabatku, tofunya. Kita pakaiin daging sapi di sampingnya. Bisa juga daging sapinya dicincang ya, sahabatku. Karena tidak semua daging sapi itu empuk. Terkadang kita bisa menemukan daging sapi yang alot. Kita kasih sedikit garnish. Kasih daun cilantro. Tahunya dingin, kuah dan daging sapinya hangat, hampir dingin. Yuk kita coba. Kita mau coba kuah langsung dengan tahunya ya, sahabatku. Enak. Jadi ada rasa plain dari tahu dengan aroma tahu yang khas dan rasa dingin. Disiram dengan saus kecap dengan aroma yang unik gitu, membuat tahunya tuh jadi enak, nggak yang hambar gitu ya. Kita mau makan daging sapinya. Jadi kalau sahabatku mau lebih gampang lagi makannya, nggak butuh kunyah yang lama-lama, itu better daging sapinya dicincang, sahabatku. Karena kalau tahu itu kan teksturnya udah lembut. Terus kita mesti cincang, ini agak sedikit ketebalan juga aku potong daging sapinya. Tapi untuk rasa sudah enak, sudah mirip yang ada di restoran yang aku makan. Ini sudah betul dihidangkannya, tahunya harus dingin ya, nggak boleh yang sudah lama keluar dari kulkas, nanti berasa nggak enak. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan resepnya, suka dengan videonya, suka dengan penampilan baru aku. Jangan lupa kasih like, yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Makan lagi.